Di sini saya akan menjelaskan cara untuk menyambung kabel pada bagian penyulang utama. Jadi kabel di bagian penyulang utama itu lebih baik kalau kita menggunakan kabel-kabel yang kecil tapi jumlahnya banyak ketimbang kabel yang besar tapi jumlahnya satu. Misalnya ini kabel yang berdiameter 1,5 mm. Jadi kita pakai yang jumlahnya banyak ini untuk mengurangi namanya efek kulit, di mana muatan listrik itu cenderung dia mengalir pada permukaan kabel, sehingga jika kita pakai lebih banyak itu bisa kita mengurangi panas yang terjadi di kabel sehingga mengurangi dropnya tegangan. Ketika telah dikupas, tembaganya akan terlihat. Jadi kalau sudah ini, sekarang kita jadikan satu. Terus kita juga membutuhkan satu kabel. Nanti dibersihkan, tinggal sisa tembaganya saja. Nah, ini digunakan nanti untuk dililitkan pada kabel ini. Jadi seperti ini. Nah, kalau kabelnya sudah disambung seperti ini, sekarang kabel ini kita akan solder. Tujuan dari penyolderan yaitu adalah untuk mengurangi korosi pada kabel. Terus ini adalah hasil solderan saya. Jadi seperti ini contohnya ya teman-teman. Nah, setelah disolder kita akan tutup menggunakan lakban hitam. Nah, lakban hitam ini atau solasi hitam ini nanti ini berfungsi sebagai isolator untuk menutup supaya aman. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Sekarang tadi kita sudah buat penyulang utama yang telah kita sambung. Nah, bagian penyulang utama ini nanti akan kita berikan penyulang cabang. Nah, gunanya penyulang cabang itu yaitu hanya untuk memasang atau memberikan cabang pada penyulang utama. Jadi caranya di sini nanti kita akan beri tanda. Nah, ketika kita beri tanda, ini sama kayak penyulang utama, kita akan membersihkan, akan mengupas kulit pada bagian kabel di sini nih, di bagian tengahnya agar terlihat tembaganya. Nah, ini juga sudah kita bersihkan, jadi tembaganya sudah terlihat. Nanti kita akan sambung sama seperti halnya penyulang utama. Nah, seperti ini contohnya. Jadi ini sudah kita bersihkan bagian kulitnya, jadi sudah terlihat tembaganya sama yang ini. Sekarang kita lilit untuk kecabangannya. Nah, sama halnya seperti penyulang utama tadi. Kan tadi itu setelah kita sambung itu kita solder. Jadi sama ini sekarang kita solder juga. Baik. Tadi kan sudah kita selesai solder nih. Nah, solder sendiri fungsinya itu sama kayak tadi di penyulang utama, yaitu untuk mencegah korosi pada kabel. Nah, sekarang kita pasang solasi hitam supaya keamanannya terjaga. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi ini kan pencabangan dari penjulang utama. Baik, sekarang kita akan membuat penyulang bebannya. Tadi kan kita sudah buat nih penyulang utama, lalu penyulang cabangnya, dan sekarang kita akan buat penyulang beban. Nah, untuk penyulang beban itu kita hanya menggunakan satu kabel saja, dimana nanti kita akan sambungkan dengan 3 kabel dari penyulang cabang. Nah, ini kan nanti penyulang utama ini kan kayak untuk kabelnya nih. Ini ada merah, juga ada hitam. Jadi nanti dibuat 2. Jadi sekarang cuma kita buat satu aja untuk mempercepat waktunya. Nah, di sini kita gunakan satu kabel, nanti akan digabungkan ke penyulang cabang. Jadi sama seperti untuk penyulang cabang sama penyulang utama, pada saat penyambungan itu kita pakai ini. Kita dengan cara melukai atau kita lepas kulit pada kabel. Nah, baik, ini sudah saya bersihkan, dimana saya sudah kupas kulit dari kabel ini. Jadi tiga-tiganya nanti akan tersambung dengan satu kabel ini ya, seperti ini. Langsung saja kita sambung.
Nah, sekarang ini sudah disolder. Setelah ini sudah disolder, sekarang kita akan kasih lakban hitam untuk sebagai isolasi untuk menutup yang terbuka. Setelah kita sudah memasang dari masang isolasi, jadi inilah dia hasilnya. Nah, ini akan disambung pada satu fasa atau tegangan, nanti pada aliran, pada rangkaian. Nah, nanti yang warna hitamnya juga seharusnya sih ada 2, jadi ini kita buat satu sebagai contoh, dimana buat pencabangan. Jadi ada penjulang, ini adalah penjulang utama, lalu di sini ada penjulang cabang, dan ini adalah penjulang beban.